Bapak-bapak penguji, dan Ibu penguji yang saya kasihi, semua yang berkenan hadir menyaksikan langsung sidang promosi doktor hari ini, baik yang ada di lingkungan Yayasan Kupang maupun saudara-saudara kami dari Sumatera Selatan, dan juga yang mengikuti secara online yang kami kasihi. Saya sampaikan bahwa sidang promosi doktor hari ini dengan judul kontribusi pendidikan karakter bagi generasi milenial di Kabupaten Sumatera Selatan dengan Promovendus Uksam Piselan akan kita selenggarakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah doa. Yang kedua ialah kita akan mendengarkan paparan singkat oleh Promovendus, dan yang ketiga secara bergantian Promovendus akan diikuti oleh 7 orang penguji. Kemudian selanjutnya setelah 7 orang penguji, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sidang terbuka ini untuk ikut juga berkontribusi, memberikan masukan baik yang online maupun yang sekarang ada di ruang. Jadi itu kira-kira tahapannya dan akan diakhiri dengan pengumuman. Karena itu sebelum kita mulai, kita berdoa. Saya minta Promovendus untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Promovendus. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Kristen Protestan, dan kepada Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan berdasarkan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Raja semesta alam. Segala pujian, penghormatan, kemuliaan, keagungan hanya bagimu Tuhan. Di tempat yang mati kami datang bersyukur, terima kasih karena Patronmu begitu baik, begitu indah bagi kami. Sampai dengan saat ini, detik ini, nafas kehidupan kami peroleh. Karena itu kami masih dapat melakukan aktivitas tanggung jawab kami dan baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur karena telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Keluarga besar IAKN Kupang. Di tempat ini, untuk kiranya kami akan mulai dengan ujian terbuka bersama pada kesempatan siang hari ini. Tuhan kiranya berkenan menolong akan hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat marifat wibawa otoritas Allah daripadamu. Demikian juga Bapak Ibu penguji, Tuhan kiranya berkenan memberikan hikmat marifat bagi mereka, dan wibawa otoritas Allah daripadamu yang terjadi pada hari ini. Demikian juga moderator Bapak Rektor, Tuhan kiranya berkenan agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan harapan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Saudara Promovendus. Sebelum kita mulai, saya ingin tegaskan bahwa mohon prokes tetap kita taati. Jaga jarak dan seterusnya. Saya kira itu semua sudah kita tahu. Perlu saya sampaikan bahwa Promovendus akan diuji oleh Profesor Dr. Anda Maria Nuak MC PSD, kemudian Profesor Dr. Sandi Marianto, tapi ada salah penulisan nama Marianto, jadi Profesor Dr. Samuel Haq, kemudian Profesor Dr. Zainulullah SPDMSI, Pater Gregorius Nenurbasu SPD PSD, Dr. Odita Huta Barat MTH, dan Dr. Jiman Situpu MTH. Ada 3 yang nanti melakukan, 4 yang melakukan pengujian secara online, dan 3-nya melakukan ujian secara langsung atau offline. Saya berikan kesempatan kepada Saudara Promovendus. Saya ingatkan tidak usah mengulangi dari yang awal, karena disertasi Promovendus itu sudah dipegang oleh semua. Ini kan saya mohon saripatinya saja. Paling tidak, yang paling penting adalah bagian terakhir, yaitu bab 4 dan bab 5. Perlu saya sampaikan bahwa Promovendus ketika bersedekah itu disaksikan langsung teman-teman di sini, tapi juga ada teman-teman yang berbicara dari YouTube dan maupun melalui siaran langsung FB. Silahkan, waktu Anda kami berikan 25 menit. 20 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang saya peroleh. Yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor IAKN Kupang, Bapak Dr. Harun Matulis SPDMSI, selaku promotor juga selaku moderator. Yang kami hormati juga promotor Bapak Pater Gregor Nanbasu SPD Filosofi Doktor,
juga Bapak Ibu penguji sekalian, Bapak Prof. Sandi, Bapak Dr. Dainur, Mama Prof. Mianwag, Bapak Prof. Samhag, Ibu Dr. Oditya Tabarat, Bapak Dr. Rajiman, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, ada Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Udara, Bapak Dr. Tian Rifeto, juga Bapak Ibu hadirin sekalian, Sivitas Akademika Yakan Kupang yang kami hormati dan kami muliakan. Singkatnya kita sekalian, salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Salam. Merdeka! 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 Baik, karena besok adalah momentum Hari Bersejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, maka kami sapa demikian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kasihi, kami menjadi benar bahwa sungguhnya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, maka pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan secara pribadi dan keluarga kami juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil tulisan kami, hasil penelitian kami, disertasi dengan judul Kontribusi Pendidikan Karakter bagi Generasi Milenial. Bapak Ibu bersaudara semua yang kami hormati dan kasihi, terdegradasinya nilai-nilai etika dan moral yang terjadi saat ini menjadi bagian tak terpisahkan yang sulit kita pungkiri, dan ini terjadi adanya di mana saja, termasuk di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan degradasi nilai karakter ini menyerang generasi milenial, dan generasi milenial adalah generasi emas, generasi harapan, generasi ilmu pengetahuan teknologi yang begitu berkembang cepat dan dilintasi dengan pengaruh globalisasi yang begitu kuat, menyebabkan banyak hal terdegradasi di sana. Dan karena itu memang ada begitu langkah strategis yang sudah dimulai pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat negara kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian tanpa disadari ataupun disadari benar, memang terjadi degradasi nilai moral dan etika, dan ancaman itu terjadi adanya bagi generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi emas, sebagaimana dikatakan Strauss dan Hornheim, bahwa itu adalah generasi ilmu pengetahuan yang lahir dan tumbuh di tengah ilmu pengetahuan, pengaruh IT yang begitu tinggi, menyebabkan sikap acuh tak acuh terjadi di mana-mana, kriminalisasi terjadi di mana-mana. Demikian juga banyak hal ketimpangan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh generasi, sebagai akibat dari pengaruh terdegradasinya nilai-nilai karakter yang terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kami akui bahwa dari masalah yang terjadi ini, maka memang dibutuhkan satu penelusuran kajian ilmiah untuk mendapatkan sejumlah referensi baik untuk bisa direkomendasikan menjadi bagian terpenting bagi bangsa ini, negara ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan tentu baik dalam kajian teoritis dan ilmu pengetahuan. Karena itu memang kami milih judul ini, Kontribusi Pendidikan Karakter bagi Generasi Milenial di Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjadi bagian terpenting untuk melakukan kajian ilmiah, sehingga mendapatkan faktor-faktor apa saja juga yang mempengaruhi degradasinya nilai karakter yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya generasi milenial. Sekali lagi bahwa generasi milenial adalah generasi emas yang tumbuh berkembang di tengah ancaman globalisasi yang begitu tinggi, perlu dibekali, perlu diperkuat. Karena itu tidak saja hanya diperkuat melalui harapan-harapan moral saja, tetapi memang harus diperkuat melalui kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjadi rekomendasi baik di masa-masa yang akan datang. Ternyata masalah ini kompleks dan ternyata nyambung, bahkan juga balance dengan pendapat-pendapat ahli. Profesor Dr. Maria Montessori, pakar pendidikan darah Italia yang tersohor pada abad ke-19, menyatakan bahwa memang sesungguhnya pendidikan karakter harus dilakukan sejak dini, sejak kecil. Demikian juga diperkuat dengan Thomas Likona, bahwa sesungguhnya pendidikan karakter diperlukan sekali, karena merupakan satu proses yang sengaja dilakukan untuk merubah atau memproses tingkah laku seseorang menuju pada perbuatan mulia yang sesungguhnya antara etika dan moral. Bapak Ibu Dewan Penguji yang kami hormati dan kasihi, dan demikian maka ada persoalan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, karena itu sebelumnya harus dilakukan kajian akademis. Maka menjadi tujuan ataupun juga penelitian kami, tentu ingin mengetahui bagaimanakah proses pendidikan karakter yang tepat bagi generasi milenial. Kemudian yang kedua, bahwa bisa memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi terjadinya degradasi nilai dan moral bahkan etika yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya generasi milenial. Yang berikut bahwa memang antara teori dan asas memang berkesinambungan baik, tetapi keadaan Kabupaten Timur Tengah Selatan memang cukup kompleks dengan budaya dan kebersamaan tradisi memang belum tersentuh secara baik. Maka memang dari hasil ini tentu akan diharapkan dapat menambah informasi baik untuk bisa direkomendasikan kepada pemerintah daerah, bahkan di dunia khalayak, dunia pendidikan, untuk menyesuaikan bahkan di gereja, di kampus, dan semua elemen masyarakat untuk turut serta mengambil bagian peran penting dalam urusan pembinaan pendidikan karakter. Kami akui bahwa penelitian yang kami lakukan secara deskriptif kualitatif memang ada begitu banyak hal yang kami dapatkan dalam bentuk tradisi lisan, metoni, bahkan syair-syair yang secara implementer ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sudah ada sejak Kabupaten Timur Tengah Selatan berdiri. Kebetulan saya sebagai orang Emnuban, tentu syair-syair metoni yang saya dapatkan dalam hasil penelitian itu memberikan nilai filosofis yang begitu tinggi, antara harapan, antara dorongan, juga bimbingan dalam bentuk kata-kata yang penuh dengan syair. Dan ini memang secara metaforal sulit dipahami secara harfiah, tetapi secara kontekstualnya memang bisa dipahami. Kebetulan saya sebagai orang Emnuban, maka ada sejumlah tradisi lisan dalam hasil penelitian saya memang menunjukkan bahwa ada begitu pengaruh, ada begitu banyak tradisi lisan pesan leluhur yang sudah ada sejak Kabupaten Timur Tengah Selatan berdiri, khususnya kerajaan Amanuban atau Panam, dalam bentuk netoni, dan sebagaimana seperti tadi di sapaan awal kita masuk, itu bagian dari sapaan tradisi lisan yang menghantar kita untuk masuk dalam satu proses yang tentu secara harfiahnya ya lurus, tekstualnya bisa dibatasi, tapi secara kontekstual memiliki makna yang luar biasa dan strategis bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan. Bapak Ibu penguji dan hadirin sekalian yang kami hormati, karena itu maka di dalam penelitian saya menemukan bahwa memang ada penting sekali kontribusi pendidikan karakter bagi generasi milenial. Dan karena Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan corak budaya yang begitu heterogen, namun masih tetap dimiliki tradisi lisan yang secara imik kami miliki. Karena itu memang pendekatan kontekstual antara pesan moral, etika, bahkan berjiwa akhlak mulia itu ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan harus dilakukan kepada generasi milenial secara pendekatan imik. Budaya harus masuk. Sayangnya dari hasil penelitian saya ini saya mengkritisi Kemendikbud tahun 2011 yang dideskripsikan Kumalasari dan Suyanto tahun 2013. Ternyata nilai-nilai karakter yang ditawarkan pemerintah pusat melalui Kemendiknas masih mengalami kekurangan. Dari 18 nilai karakter itu tidak dicantumkan kultur atau budaya menjadi bagian nilai yang harus dipertahankan atau harus dimiliki oleh seorang masyarakat pemuda, apalagi kaum milenial yang dihantui diancam dari berbagai macam tekanan globalisasi. Yang pertama, dari 18 nilai itu aspek religius jelas, kejujuran, toleransi, kreativitas, disiplin, kerja keras, demokrasi, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ternyata dari 18 nilai yang ditawarkan pemerintah, ternyata di sana tidak ada aspek budayanya. Karena itu memang dalam hasil penelitian saya yang saya lakukan secara cermat, deskriptif, kualitatif, dan beberapa narasumber yang memang sangat kental dengan pendekatan imik, menyatakan bahwa sesungguhnya untuk mengembalikan moral seseorang, etika seseorang, maka kita kembali kepada tradisi lisan yang tentu pendekatan imik menjadi bagian terpenting, dan ini memang menjadi fakta. Karena sejak saya kecil, memang ada didikan khusus secara imik, secara budaya. Andaikan saya harus lewat di depan, saya katakan, hai permisi atau permisi. Ternyata itu sudah tidak ada lagi. Dan ini karena tergerusnya nilai-nilai etika dan moral, dan karena itu pendidikan imik memang harus dibangkitkan. Itu yang pertama. Karena itu tawaran saya yang kedua bahwa karena Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki corak budaya yang tentu keras, neo selalu mempersilahkan mendahului atau merendah di atas bukit, itu terjadi. Karena itu memang saya tawarkan untuk ditambahkan satu nilai karakter lagi, yaitu keberanian. Karena orang TTS, kalau misalnya kita bertamu ke rumahnya dan dia kemudian mempersilahkan untuk makan,
pasti dia bilang, mari saya nak obat bukai lumah. Bukai lumah itu artinya makan kosong. Tetapi isinya sesungguhnya ada daging, ada telur. Misalnya bahwa mama atau adik-adik di belakang nak nuim gitu putu, hanya masak air panas saja. Tapi ternyata itu makan sesungguhnya. Kalau kita tanya bahwa Bapak punya sapi berapa ekor, pasti dia mengatakan Mesea, anak Mesea. Padahal itu satu kandang. Nah, filosofi satu kandang itu tentu belasan ekor dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini karakter dasar orang Timur. Karena itu memang saya menganggap bahwa yang ditawarkan Kemendikbud melalui Sari tahun 2013 memang ada yang harus ditambahkan dari hasil penelitian saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang antara perspektif budaya, lisan, dan juga antara teori, memang akhirnya bisa diterima antara Thomas Likona, bahwa memang betul dalam 3 ranah pendidikan pada umumnya, memang antara otak, kognitif, afektif, perasaan, dan kemudian psikomotorik, keterampilan, pembinaan life skill. Ternyata ini seimbang. Dari leluhur kita Kabupaten Timur Tengah sudah melakukan itu sejak dulu. Hanya kemudian tidak begitu tercatat, tidak begitu tertulis, memang diakui demikian. Karena itu penelitian ini mudah-mudahan hasil dari ini memberikan referensi baik, dan kemudian juga ada penelitian-penelitian lanjutan untuk menyempurnakan tradisi lisan yang kemudian ataupun juga pendidikan informal bisa mengalahkan pendidikan formal. Dan ini pernah diserangkan oleh Bapak Dr. Jainul. Dan ini mudah-mudahan ke depan ada yang melakukan terobosan penelitian ini untuk bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Demikian juga memang dalam konteks Natoni misalnya, itu sudah tergambar jelas begitu banyak pesan moral etik yang begitu luar biasa adanya. Namun demikian kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan sampai saat ini belum ada muatan lokal. Belum ada satu kebijakan muatan lokal. Padahal secara struktur Perda, kami DPRD juga sudah turut menetapkan Perda nomor 9 tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang di dalamnya harus dilakukan muatan lokal. Nah, muatan lokal itu isinya memang ada pendekatan budaya, emik, dan seterusnya, sehingga pembinaan moral bisa dikembalikan kepada keluarga, lingkungan sekitar, dan tokoh masyarakat dan budaya sekitar, akan jauh lebih mendukung dan bisa mengurangi angka-angka kriminalitas karena masalah arus globalisasi. Kami harus akui bahwa memang itu terjadi adanya, tetapi mau tidak mau ini harus kita hadapi. Nah, dengan tentunya karena pemerintah sebagai wakil Allah yang ada di bumi, tentu dengan kreasi juga dunia pendidikan melalui akademis masuk seperti ini, tentu akan membantu untuk membawa referensi baik kepada pemerintah untuk ada perbaikan-perbaikan ke depan. Yang berikut bahwa setelah kami menemukan dalam penelitian kami secara kualitatif, kami menemukan tradisi lisan, kami kompilasi antara Prof. Anda Mike William, ada 485 kata, kalimat, yang kami coba kompilasi dan terjemahkan versi Amnuban, ternyata bersinonim, menyambung. Bahwa memang ada pesan moral yang sudah disajikan oleh leluhur kami yang harus kami terus-menerus sampaikan di mana saja untuk menjadi pembinaan yang aktual bagi generasi milenial. Sementara setelah kami dalam merangkumkan beberapa percakapan, bahkan juga dari hasil penelitian kami, akhirnya kami menemukan satu postulat, satu natoni, atau satu syair lama yang sudah ada sejak lama di Kerajaan Banam, dan itu menjadi syair yang terbawa setiap saat dalam natoni, dalam bonet, itu sering diungkapkan, namun belum terpublikasi karena belum ada tulisan sama sekali seperti itu. Misalnya, baik nop none binop atkuas, mut kuam omat utiot konfain. Ini memang secara natoni ini sederhana, tetapi pengertiannya maknanya sangat mendalam. Bahwa jika terjadi terdegradasinya nilai moral dan etika pada suatu generasi, maka yang paling bertanggung jawab untuk memulihkannya adalah orang terdekatnya sendiri. Karena rubuhnya itu rubuh datang. Artinya bahwa orang yang ada di sampingnya akan kena dampaknya jika ada masalah. Ternyata itu sudah digariskan sejak lama. Sekali lagi bahwa jika terjadi degradasi moral dan etika pada suatu generasi, maka yang paling bertanggung jawab adalah orang terdekatnya dalam keluarga dan lingkungan. If moral and ethical values are degraded or degraded in a generation, then those who are
most responsibility for them resources proper our family. Degradasi milenial ini harus dikembalikan dari lingkungan dan keluarga. Karena itu memang saya lama ini menjadi bagian terpenting dan saya siap untuk diseminarkan untuk menjadi bagian patron orang Timur TTS bahwa sudah ada pesan moral untuk etika dan akhlak pada generasi-generasi yang akan datang yang hanya tercatat secara lisan dari tutur ke tutur. Dan mungkin saja ini disertasi pertama yang tercatat Natoni ini. Baik noni binop atwas mutkuam omat utiot kampai. Bapak Ibu penguji sekalian yang kami hormati, karena itu maka ada saran dan juga pendapat dari saya untuk pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu agar segera kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan menerapkan muatan lokal di sekolah-sekolah sebagai perpanjangan tangan atau sebagai bagian yang harus dilakukan semangat kurikulum 2013. Ini belum dilakukan. Di daerah lain memang sudah ada. Karena itu memang dalam penelitian saya menemukan sejumlah kriminalitas, sejumlah persoalan yang terjadi di generasi milenial, memang salah satu faktornya karena memang kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan belum ada muatan lokal. Ini karena itu saran saya kepada pemerintah daerah untuk segera kami memperlakukannya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut tentu untuk gereja, ya memang gereja harus mengambil bagian secara aktif, secara penuh, bahkan semua langkah-langkah strategis antara pengambilan keputusan ataupun gereja bergerak mendahului, melakukan seminar, melakukan kajian akademis, untuk kemudian memberikan pertimbangan baik kepada pemerintah daerah untuk melakukan suatu terobosan yang baik dalam menghadapi degradasi nilai-nilai moral dan etika yang terjadi pada generasi milenial. Kami akui bahwa di Kabupaten Timur Tengah Selatan memang terjadi adanya. Demikian juga perlu dibentuknya sanggar-sanggar budaya, sanggar Natoni, sanggar budaya, yang mungkin di dalam penerapannya di sana termakna sejumlah harapan besar, sejumlah titipan kata-kata lisan besar, yang mungkin bisa menjadi patron untuk menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermoral, dalam kehidupan berpancasila, dan karena itu memang menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian kami juga memberikan beberapa refleksi teologis untuk memperkuat hasil penelitian kami bahwa kami memiliki dasar dalam moto hidup kami adalah Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu menjadi dasar untuk seseorang melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Karena itu memang takut akan Tuhan tentu akan menumbuh kembangkan pendidikan kita sendiri. Dan ini diperkuat dengan satu orang yang sangat berhasil, mantan Presiden Amerika Serikat Ben Franklin, bahwa karakter di atas pendidikan dan kepintaran. Seseorang memiliki seseorang yang berkarakter yang baik dan mulia, tentu dengan sendirinya dia akan memiliki hikmat yang luar biasa, dengan sendirinya dia akan memiliki kepintaran yang cukup untuk melakukan terobosan-terobosan yang baik. Ini digariskan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Ben Franklin. Dan ini kami juga harus akui bahwa di orang Timur juga memiliki itu sejak dulu. Hanya karena terstruktur dalam satu teoritis itu yang belum, dan kemudian dalam ujian ilmiah itu yang belum tercatat. Ini kami harus akui kekurangan-kekurangan yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bapak Ibu hadirin penguji sekalian yang kami hormati, ini beberapa hal yang kami sampaikan dan kiranya kami juga ingin mendapatkan masukan, saran, bahkan kritik dari Bapak Ibu penguji. Dan sekali lagi bahwa disertasi saya ini saya persembahkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia karena bertepatan besok atau beberapa jam lagi kita akan masuk dalam pesta perayaan HUT RI ke-76. Dan yang terakhir saya persembahkan untuk almarhum bapak saya yang meninggalkan saya pada saat saya melakukan ujian disertasi tertutup pada tanggal 4 Agustus kemarin. Saya yakin bahwa bapak saya juga ada di sini dan dia berbangga karena mendorong saya dalam kesulitan, tetapi Tuhan menolong saya sampai pada titik ini. Saya mengakui bahwa ini juga karena perjuangan bapak saya. Beliau menitipkan banyak hal yang pada suatu saat saya akan memberikan kesaksian ilmiah bahwa ini harapan dari orang tua saya demikian. Karena itu disertasi saya ini persembahkan secara khusus untuk almarhum bapak saya, Daniel Zailan. Terima kasih. Ya,
Kita beri applause dulu lah. Kita untuk Promovendus ya. Jadi karakter di atas kepintaran dan kecerdasan. Saatnya Bapak Ibu kita masuk dalam isi dialog, dan perkenalkan saya mempersilahkan duluan Ibu Prof Mia. Saya Prof Mia, kami persilahkan untuk berdialog langsung dengan Promovendus. Silahkan Prof Mia. Saya sangat setuju dengan apa yang Anda pilih untuk disertasi Anda, yaitu pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, gitu ya. Sudah dengar suara saya? Memang di dalam dunia pendidikan ada 3 ranah yang perlu diperhatikan, yaitu otak, hati, dan tangan. Otak kognitif, hati efektif, dan tangan motorik. Ketiga hal ini sangat penting, tetapi yang paling penting adalah hati. Dalam kehidupan kita di Indonesia, dalam pendidikan kita di Indonesia, kita tahu bahwa pernah diadakan Pancasila, penataran Pancasila, mulai dari bawah sampai tingkat profesor, mulai dari sampai perguruan tinggi profesor. Pertanyaan saya kepada Promovendus, apakah Anda melihat ada pengaruh penting dari pendidikan Pancasila waktu itu yang dibuat dari SD sampai perguruan tinggi? Apakah Anda lihat ada sesuatu yang baik di situ? Baik. Terima kasih, Prof. Ya. Saya sejak SD memang sudah mendapatkan Pancasila sebagai bagian dari mata pelajaran, dan memang sangat terkandung banyak nilai yang luar biasa dan memang sangat positif yang harus dikembangkan. Dan tentu kalau kemudian ujian saya dikompilasi dengan muatan lokal, tentu nilai emik dan antara Pancasila karena menjadi dasar dari negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ini bagian yang memang tak terpisahkan dan harus terus dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat masing-masing daerah. Nah, kalau Kabupaten Timur Tengah Selatan, budaya emik menjadi bagian terpenting, budaya yang memang tidak bisa terlepas. Sekalipun memang Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kota Soe saat ini memang heterogen, begitu banyak suku, ada begitu banyak juga kalangan ada di sana, tetapi nilai-nilai budaya kami Timur menurut itu berbeda. Hanya tinggal kami harus kami dorong kembali seperti muatan lokal, dan ini tentu menjadi semangat. Terima kasih. Apa kesan Anda? Apa kesan Anda tentang hasil dari Pancasila itu, pendidikan penataran Pancasila itu? Apa kesan Anda? Berhasil atau tidak? Terima kasih, Prof. Kalau kesan saya sebagai Promovendus dan karena mengalami SD, maka Pancasila menjadi bagian yang berhasil. Bahwa hari ini masih dalam penerapannya yang butuh pembenahan. Iya, masih ada. Seperti yang kami contohkan bahwa hasil penelitian kami ternyata di Kabupaten Timur Tengah Selatan sampai saat ini belum ada muatan lokal yang menjadi garis semangat kurikulum 2013 yang sudah daerah lain lakukan sejak lama. Kabupaten Timur Tengah Selatan belum. Nah, bahwa masih ada kekurangan, iya, tapi semangat Pancasila sudah menjadi bagian integral dan membawa negara-negara Indonesia sudah pada umur yang nanti tentu dalam hasil penelitian kami ini kami persembahkan ke pemerintah daerah juga bisa menjadi referensi baik untuk menjadi perbaikan untuk kemudian bisa menanamkan 3 ranah otak, perasaan, dan tentu keterampilan psikomotorik dalam hal ini pembinaan life skill dan seterusnya. Dan itu memang sudah dilakukan. Bahkan dalam Kamalasari tahun 2010 bukan saja otak, kepala, dan hati, tetapi ditambah lagi dengan panca indera. Jadi antara hati, kepala, perasaan, dan panca indera menjadi bagian terpenting dalam pembinaan karakter dan urusan pendidikan. Terima kasih, Prof. Pertanyaan saya yang berikut,
Kalau pendidikan penataran Pancasila itu sudah berhasil dari awal sampai akhir, pasti sekarang ini tidak banyak koruptor ya. Koruptor di Indonesia makin makin merajalela. Menurut pendapat Anda, bagaimana caranya untuk mengatur Pancasila ini supaya lebih menyentuh hati daripada otak? Penataran waktu lalu adalah penataran yang lebih banyak pada pelatihan kognitif otak, menghafal semua nilai-nilai Pancasila, tetapi tidak menyentuh hati. Sehingga karena itu makin lama makin hilang. Sehingga kalau disertasi Anda ini berhasil, maka Pancasila perlu dilatih lagi, tetapi dengan menekankan pada pendidikan kognitif, afektif, pendidikan hati. Ya. Jadi kalau hati dirubah, kalau sesuatu watak bisa dirubah, tapi otak sulit sekali dirubah. Makanya banyak orang pintar yang koruptor. Korupsi itu banyak orang pintar. Bagaimana pesan Anda? Baik, terima kasih Prof. Bahwa penghayatan pengamalan Pancasila apakah berhasil dan tidak, kemudian saat ini ada masalah kriminalitas yang justru ini pada kaum kami itu terjadi, tetapi kemudian bahwa itu bukan menjadi satu kegagalan Pancasila, karena bagi kami Pancasila itu sudah menjadi harga mati, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi bagian yang tidak terlepas, juga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahwa memang ada korupsi, memang terjadi, tapi kami harus melihat secara kesusilaan, karena memang antara penegak hukum kita juga memang masyarakat sekitar ini meragukan. Ada orang yang memang bisa saja tidak masalah, tetapi kemudian karena sudah ada kondisi itu, kemudian tersangka demikian. Tetapi kami tidak bermaksud adalah kami penegak hukum, kita juga harus memperkuat. Dan mari kita beramai-ramai memperkuat. Mari kita beramai-ramai Pancasila menjadi bagian integrasi harus diterapkan dalam jiwa manusia itu sendiri. Dan kami setuju Prof bahwa memang antara otak kita memang sudah terisi, tetapi kemudian perasaan untuk melakukan ini yang masih harus kita berjuang sama-sama. Karena itu memang betul hasil penelitian saya, kita harus kembali kepada perasaan, kondisi lisan setiap daerah akan turut serta berperan baik dan luar biasa. Dan luar biasa. Misalnya saya contohkan baik terjemahkan secara harfiah itu pagar itu baik Perlon itu isi perlon itu isi sebenarnya dalam kontekstual itu mengandung makna yang sangat dalam, halus sekali, relung hati yang paling dalam mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang mengalami kekurangan maka yang bertanggung jawab adalah orang. Dan pada konteks kebiasaan yang lain itu mengandung makna jika terjadi degradasi atau ada kesalahan bisa dalam bentuk perlawanan, dan itu kata kiasannya sangat jauh. Sementara pengertian lulusnya memang metafor sekali, memang sulit dipahami secara akal dalam pengertian, tapi kontekstualnya karena saya sebagai orang yang terakhir, terima kasih bahwa antara perasaan atau hati ini menjadi bagian terpenting, dan karena itu memang dalam refleksi saya pada kali itu sudah terkandung jelas di sana menjadi harapan bahwa gereja juga menjadi bagian terpenting, karena di sana sudah ada buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, baik kesetiaan, kelemah lembutan sampai pada penguasaan diri. Ternyata di dalam teori itu sudah ada sel-sel penguasaan diri. Begitu tepat kata Galatia 5 ayat 22. Terima kasih. Halo. Suara didengar. Jadi kesimpulannya, pendidikan Pancasila pada waktu lalu lebih ditekankan pada kognitif. Kalau kita mau membedakan lagi supaya bisa langgeng moral yang baik, maka kita harus melakukan pendidikan afektif, hati yang disentuh karena otak. Dan saya setuju dengan
kasih Anda bahwa otak hati sangat penting digunakan untuk pembinaan generasi muda. Supaya generasi muda akan mempunyai hati dan cerdas, bukan otak yang cerdas saja. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Tampaknya Prof. Samuel belum datang. Kami silakan Dr. Udita. Silakan Dr. Udita Huta Barat, silakan. Ya, silakan. Baik, selamat siang. Apakah terdengar? Dengar, Bu. Ya. Promo Vendus, saya ingin ingatkan pada ujian tertutup yang lalu, ada masukan dari para penguji bagaimana membangkitkan nilai-nilai budaya dalam pembentukan karakter, begitu. Apakah itu sudah diakomodir dalam disertasi ini atau dalam bentuk apa begitu? Siap. Terima kasih Bu Dokter. Sudah diakomodir dalam hasil pembahasan, khususnya kesimpulan saran terkait dengan refleksi sosial budaya. Bolehkah berikan contoh pada kami seperti apa memanfaatkan nilai-nilai budaya itu dalam membangun karakter? Sebagaimana Yang belum ada di Indonesia, yang belum diajarkan di sekolah begitu. Terima kasih Ibu Dokter. Sebagaimana dalam hasil penelitian kami menemukan bahwa apa yang terjadi di sekolah, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan sekarang, sudah ada kurikulum 2013, namun oleh pemerintah daerah belum ada muatan lokal yang harus menjadi bagian dari pelajaran dari setiap sekolah, itu belum dilakukan. Karena itu memang dalam hasil penelitian saya menyarankan bahwa pemerintah daerah segera melakukan muatan lokal sebagaimana daerah lain dan sebagaimana amanat dalam kurikulum 2013. Sedangkan nilai-nilai budaya yang sudah menjadi bagian yang kami tawarkan ini sesungguhnya harus dibentuknya beberapa sanggar. Di setiap sekolah sebaiknya harus diadakan sanggar natoni, juga ada sanggar-sanggar budaya yang bisa di sana ada pembinaan kesenian di sana. Tetapi lebih daripada kesenian ini karena Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki makna yang begitu dalam berkaitan dengan tradisi lisan natoni, ini memang sudah ada. Tetapi kemudian bahwa penerapannya yang masih mengalami kekurangan-kekurangan, ya itu kami melihatnya seperti itu. Sehingga sebagai anggota DPRD juga tentu kami akan mendorong penuh selepas kami mempertanggungjawabkan disertasi ini menjadi hasil kajian ilmiah, kami akan sampaikan presentasi kepada pemerintah daerah bahwa ini loh pendekatan EMIK menjadi bagian integral yang tidak terlepas daripada pendidikan itu sendiri. Misalnya kalau hari ini ada tamu yang datang di sekolah, memang harus diterima secara adat. Itu sudah penerapan yang sudah tergaris, bukan dari permintaan sekolah, tetapi oleh kultur budaya setempat. Ada natoni penyambutan, ada juga sejumlah kreasi tarian yang di mana ada makna sosial, ada makna sosiokultur yang luar biasa. Namun belum dipastikan dalam satu metodologi dalam pembelajaran, yaitu muatan lokal. Nah ini yang menjadi perjuangan kami, tetapi bahwa sudah dilakukan, sudah Bu. Kalau tadi dalam sebelum kami diuji, itu tarian oleh anak-anak. Itu memang diajarkan bukan dari sekolah, tetapi sudah dalam tradisi lisan EMIK yang sudah ada dalam budaya, bahwa siapapun tamunya kita harus menyapanya dalam budaya, dan siapapun tamunya kita harus terima secara adat, itu sebagai bagian penerapan nilai-nilai luhur yang tentu ada pesan EMIK, ada pesan moral, akhlak, dan tentu baik adanya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu. Baik, ya baik. Saya lanjutkan. Adakah hal-hal yang tidak sejajar dengan nilai-nilai Pancasila dari budaya-budaya itu, ataukah memang sejajar? Bolehkah Promo Vendus jelaskan? Tadi kan ada proyek baru Promo Vendus kepada Pemda untuk melengkapi dengan muatan lokal pada sekolah. Apakah itu strategi apa yang
Promovendus lakukan supaya itu bisa terlaksana? Karena harus ada izin dari dinas atau dari Dikbud ya. Atau bagaimana? Sebagai anggota DPR mungkin ada terobosan-terobosan yang Promovendus lakukan dan apakah ada kemungkinan berhasil gitu hasil ini? Baik, terima kasih. Bagaimana yang kami sampaikan bahwa kami sudah ada perda tahun 2012 terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kalimantan Selatan sebagai bagian yang terpenting, dan salah satunya adalah harus diberlakukan di lokal di setiap sekolah. Namun fakta sampai detik ini belum diberlakukan, dan karena sebagai anggota DPRD selepas kami melakukan ujian ini, tentu kami juga akan mempresentasikannya di pemerintah daerah bahwa memang sudah saatnya pemberlakuan lokal harus dijalankan sebagai bagian dari menerapkan kurikulum 2013. Yang kedua, bahwa dari hasil ujian ini menunjukkan bahwa pola pendekatan budaya ini itu harus dilakukan untuk kemudian dapat mengurangi arus globalisasi, pengaruh arus globalisasi yang begitu mengecam pada generasi muda. Bahwa akan berhasil, saya yakin. Karena memang kapasitas sebagai anggota DPRD kemarin kami memang sudah beberapa tahun lalu sudah bersuara untuk harus dilakukan, tetapi kemudian sampai detik ini belum diberlakukan, dan karena sudah diperkuat dengan disertasi saya, maka ini menjadi taruhan. Ini Bapak Ibu teman-teman anggota DPRD juga ada Bapak Yusuf Soro, Wakil Ketua, Bapak Dr. Martin Tolak juga hadir, Bapak Sekretaris juga hadir, dan beberapa teman lainnya, ada Bapak Rio, tadi ada Bapak Uria, dan anggota DPRD yang hadir, Bapak Rusi. Sekitar kami ada 15 orang yang hadir pada saat ini. Ini tentu menjadi harapan dan semangat spirit sendiri untuk kami terkuat di dalam pembahasan bahwa harus segera dilakukan. Kalau tidak kita mengalami kegagalan besar dalam urusan pendidikan. Dan saya yakin bahwa akan berhasil karena harus diterapkan, karena ini juga bukan saja hasil penelitian tapi kurikulum 2013 yang harus ditindaklanjuti. Ini yang harus dilakukan, dan pasti saya yakin akan dilakukan dalam waktu yang memang saya belum pastikan, karena sebagai anggota DPRD, andaikan hari ini yang berbicara ini adalah eksekutif, pasti saya yakin bahwa besok harus sudah lakukan. Tetapi karena kita masih dalam taraf legislasi, tentu ini akan menjadi persidangan serius, tetapi dengan penuh harapan teman bahwa apa yang kita pikirkan positif baik untuk masyarakat, tentu Tuhan juga akan mencampur tangan. Bahwa waktunya yang dipastikan itu juga yang menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Oke. Yang terakhir, meskipun Promovendus belum dieksekutif ya, bisa disertasi ini dibuat dalam sebuah buku dan dipublikasikan kepada Kemendikbud ya, sebagai contoh dari lokasi penelitian. Kalau ini sudah berhasil, tadi dengan keyakinan berhasil, maka ini bisa menjadi sebuah percontohan. Ya. Tapi catatan saya, Promovendus, karakter itu tidak bisa hanya diajarkan. Nilai-nilai dalam karakter tidak hanya bisa diajarkan, tapi harus diteladani oleh para gurunya, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu, dan semua lingkup yang ada di daerah itu. Ya. Jadi faktor keteladanan itu sangat penting. Oleh karenanya perlu ada terus-menerus pelatihan ya, yang mengembangkan nilai-nilai itu secara terus-menerus, sehingga itu menjadi sebuah habitus, menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging dalam diri anak-anak kita. Sehingga budaya apapun yang masuk kepada mereka, mereka bisa mengatasinya dengan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya. Harus menjadi sebuah kebiasaan, harus menjadi sebuah peradaban, jadi sebuah habitus. Baru itu sebuah keberhasilan. Promovendus ya. Baik. Kami menyampaikan selamat untuk tulisan ini yang bisa merupakan sumbangsih Promovendus pada pemerintah
daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, semoga ini juga bisa dilanjutkan dengan tulisan-tulisan dalam bentuk publikasi buku atau jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Selamat, Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Bapak Rektor. Terima kasih Bu Direktur. Tadi sudah banyak yang disampaikan berkaitan dengan masalah pendidikan karakter Jadi pendidikan karakter itu jadi pendidikan karakter yang merupakan suatu kombinasi antara anatomi dengan pendidikan yang biasa seperti apa yang disampaikan tadi pendidikan nasional. Jadi sudah digambarkan bagaimana. Hanya perlu saya sampaikan. Tadi sudah disebutkan tentang upaya-upaya baik itu di sekolah maupun kepada pemerintah daerah, dinas pendidikan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan karakter yang merupakan ya katakanlah kombinasi antara nilai-nilai budaya, yang kaitannya kebaikan dan sebagainya dari anatomi yang berkaitan dengan itu, maka apakah pemerintah sudah pernah membuat semacam rancangan dan karakter yang berasal dari muatan lokal? Kami silakan. Baik, terima kasih Prof. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa karena ini baru hasil penelitian, memang secara misi ataupun harapan sebagai anggota DPRD sudah 12 tahun dalam pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, termasuk di dalamnya ada pendidikan, maka memang secara konseptual kami sudah memiliki harapan itu dan sudah sering kami sampaikan bahwa memang sudah harus diberlakukannya muatan lokal ataupun juga pola pendekatan EMIK dalam bingkai sekolah. Tetapi namun yang terjadi saat ini hanya terjadi dari tokoh masyarakat, tokoh budaya, sebagaimana kami contohkan tadi, yang tarian adik-adik anak-anak kita itu hasil internalisasi dari sanggar, dalam hal ini ya tokoh adat, tokoh masyarakat, bukan karena pembinaan dari sekolah. Bahwa ada 1-2 sekolah ada, itu karena kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan sekolah, tetapi secara terstruktur belum ada satu harapan yang dalam konteks muatan lokal. Yang kedua bahwa kami sudah ada pikiran, memang andaikan pada suatu saat kami diberikan tanggung jawab untuk melakukan terobosan mengeksekusi semua kegiatan, tentu kami sudah ada. Bahwa secara terstruktur rinci memang mungkin butuh 1-2 waktu untuk kami menarasikan lebih jauh, tetapi kami punya konsep bahwa harus ada muatan lokal, harus sudah ada diterapkan di setiap sekolah. Kemudian ada kelompok-kelompok sanggar yang dibentuk oleh pihak sekolah kepada di situ ada sanggar yang bisa berfungsi untuk dalam urusan pesan tradisi lisan dan di dalamnya pendidikan karakter, juga di dalamnya itu ada pengetahuan budaya yang mungkin bisa ditransformasi kepada siswa-siswa yang menjadi bagian atau harapan kita dari ke depan. Terima kasih. Baik. Dengan adanya sanggar-sanggar yang juga otomatis itu menampilkan budaya lokal, mestinya paling tidak itu sekolah atau di sini dinas pendidikan ya merasa tertarik apa yang telah ditampilkan itu. Menurut saya itu penting dan contoh-contoh itu menjadi masukan bagi sekolah pendidikan dinas pendidikan. Karena itu saya mungkin bisa menyampaikan hal-hal semacam itu kepada
pendidikan yang notabene menangani masalah pendidikan secara keseluruhan. Karena itu memiliki nilai, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana cara orang lalu lalang lewat atau minta ini minta itu dan sebagainya yang sudah betul-betul itu sebenarnya menyatu di dalam diri masyarakat. Tetapi di dalam milenial karena perkembangan apa itu teknologi komunikasi, maka itu menjadi agak berat. Tadi sudah disampaikan. Kira-kira kalau itu toh bisa dilakukan perpaduan antara apa yang saudara kemukakan pada disertasi ini dengan pendidikan nasional, kira-kira seperti apa? Gambaran saja, saya jelaskan. Baik, terima kasih, Prof. Sebagaimana Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, memang itu sudah sejak lama mendengungkan budi pekerti, pendidikan budi pekerti, dan itu kemudian menjadi semangat pendidikan nasional. Nah, untuk kami kemudian dalam hasil penelitian kami adalah pola pendekatan EMIK menjadi bagian terpenting dalam pendidikan karakter. Ini tinggal dikembangkan, dan kami sudah mengikuti beberapa daerah itu sudah kemudian kolaborasinya begitu baik antara budaya dan kemudian semangat sistem pendidikan nasional. Hanya Bapak Prof yang kami lihat bahwa seperti tawaran 18 nilai karakter yang ditawarkan Kemendikbud ternyata belum ada di dalamnya budaya. Maka kami usulkan untuk ditambahkan. Sekalipun di dalam nilai karakter yang ditawarkan Kemendikbud itu pada item tanggung jawab, di situ sedikit menggambarkan bahwa nilai karakter salah satu bertanggung jawab kepada alam dan budaya. Tetapi saya kira dari sisi pembahasan bagi kami itu terlalu jauh. Karena itu memang seharusnya oleh Kemendikbud dan Kemendiknas sudah harus menambahkan nilai budaya menjadi bagian nilai karakter yang harus dimiliki oleh setiap siswa atau siswa ataupun juga mahasiswa karena kaum milenial. Nah, ini menjadi harapan serius, maka kami akan tadi disampaikan oleh penguji terdahulu bahwa kami siap juga untuk melakukan seminar di tingkat nasional pun juga boleh, di Kemendikbud sudah boleh, untuk menyampaikan bahwa ada hal yang memang harus kemudian digabungkan dengan kebiasaan lokal kita atau kearifan lokal, sehingga semangat pendidikan nasional ini betul-betul mencerikan atau antara watak, tabiat, budi pekerti itu betul-betul mencerikan manusia-manusia atau pemuda-pemuda atau generasi milenial yang berakhlak mulia. Ini tentu di Kumulasari dan juga pendapat Kevin Rian, Thomas Likona cukup berimbang. Demikian. Terima kasih, Prof. Baik, pertanyaan-pertanyaan berikut saya itu menyangkut agak teknis ya. Jadi kata-kata dan sebagainya. Saya belum tahu persis bahwa kata atoin meto. Atoin itu sama dengan atoni atau tidak? Atoin meto itu pengertiannya orang Timur. Dan memang di dalam natoni bisa disandingkan, bisa ada di dalam natoni tergantung konteks natoni yang kita sajikan. Kalau kemudian kita menerima tamu dari luar, katakanlah dari pusat, maka kita atoin meto, maka kata atoin meto itu bisa masuk di dalam konteks natoni itu sendiri, tergantung konteksnya, Prof. Ya, karena kata atoin kalau menurut dalam bahasa itu gejala bahasa metatesis, artinya fonem ya. Jadi sama atoin dan atoni. Nah, sama. Itu dari segi bahasa. Kemudian pada halaman 3 itu ada kata sesepuh yang diterjemahkan dengan pendidikan. Apa maksudnya? Apakah betul sesepuh itu pendidik? Ya, terima kasih, Prof. Jadi kita di Kabupaten Timur Tengah Selatan, para tokoh pendidik ataupun tokoh orang tua, tokoh adat misalnya bisa dikategorikan sesepuh karena banyak hal yang sekalipun bukan latar belakang pendidik, tapi dalam konteks budaya beliau sebagai pendidik atau pengajar dalam pendekatan EMIK.
Sehingga memang latar belakangnya bukan pendidikan, tapi kami anggap sesepuh yang selalu mengarahkan nilai-nilai budaya yang luhur, dari leluhur ke leluhur. Baik, jadi saudara mengambil makna dari tujuan orang menyebut sesepuh ya. Sesepuh itu sebenarnya bahasa Jawa kata sepuh. Sepuh itu artinya tua. Jadi sesepuh artinya para orang tua. Ya, itu pengertian yang sesungguhnya. Oleh karena itu ya kata sesepuh itu kata sepuh. Kalau bahasa Jawa yang ngukuhnya biasa tuwo ya. Ya menjadi bahasa Indonesianya tua. Tapi bahasa agak halusnya memang kata sepuh. Nah, itu. Maka sesepuh artinya orang-orang tua yang dihormati. Nah di sini saudara karena orang tua itu juga sebagai pendidik, maka saudara anggap bahwa orang tua pun sebagai pendidik. Nah seharusnya ke sana. Terima kasih. Kemudian saudara di dalam pemilihan sekolah-sekolah itu pada halaman 83 itu menggunakan acak. Pada penelitian saudara, penelitian kualitatif. Kata acak, pemilihan itu adalah pengertian penelitian kuantitatif. Bukan acak ya. Nanti istilahnya kalau perlu kan juga tidak menggunakan populasi, tapi itu bukan acak. Itu yang ada. Sedangkan pada pertanyaan saya terakhir, pada halaman 203 itu saudara menyimpulkan apa yang saudara simpulkan hanya khusus masyarakat Sungai. Padahal saudara menggunakan istilah Timur Tengah Selatan. Jadi kalau itu cuma dengan keberadaan sekolah di Sungai saja. Nah, kalau ini berdampak kepada simpulan karena saudara memang meneliti masyarakat di Sungai karena menurut Anda, menurut Romo Bendus bahwa masyarakat Sungai ya kan, tetapi jangan menjadikan masyarakat Sungai menjadi suatu simpulan. Seharusnya DTS. Baik, terima kasih Prof atas beberapa koreksi teknisnya dan kami terima kasih akan ada penyesuaian-penyesuaian yang tadi disampaikan tentang acak itu tentu mungkin pembahasan yang akan kami kemudian sempurnakan, tetapi karena generasi milenial yang menjadi bagian integral dalam fokus penelitian kami, maka itu menjadi salah satu bagian. Terima kasih Prof. Sementara untuk kesimpulan kami akan menyesuaikan sebagai mana yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Kita kembali ke online. Kami silakan Bapak Dr. Rajiman. Silakan Bapak. Dr. Rajiman, silakan. Suara belum didengar Bapak, masih mute Bapak. Masih mute apa? Halo. Ya, oke. Sudah kedengarannya? Sudah. Baik. Pertama saya memberikan apresiasi pada karya yang sangat penting ini, dan saya pikir Pak Uksam Romo Bendus itu cukup berhasil di dalam mengusahakan satu pilihan tema dan sangat aktual karena langsung menuju kepada kepentingan kelompok tertentu, yaitu masyarakat di Timur Tengah Selatan, ya, masyarakat Timur Tengah Selatan. Tadi Ibu Maria sudah menanyakan soal Pancasila. Saya pikir pendidikan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto almarhum tentang pembinaan P4 itu luar biasa gencarnya. Dan
itu meliputi seluruh elemen yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Bukan hanya di lingkungan pemerintahan, sampai juga ke gereja-gereja, ya. Jadi pendidikan tempat itu sangat masif sekali, ya, masif. Nah, saya masih ingin berdiskusi, melanjutkan. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat itu gagal sampai pada zaman reformasi pendidikan Pancasila saja didelete dari kurikulum pendidikan. Nah, ini dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rajiman. Kalau berpendapat tentang bergesernya antara Pancasila diberlakukan dan tidak pada era reformasi, memang kami tetap berpendapat bahwa Pancasila menjadi dasar negara kita yang menjadi harga mati, sama seperti NKRI. Dan karena itu bahwa di dalam proses perkembangan pemerintahan seperti apa, memang kami sebagai politisi memahami benar itu Pak Dokter, bahwa kadang-kadang dalam proses berpolitikan ini memang kadang-kadang A bisa menjadi B. Sehingga kami anggap bahwa dinamika yang terjadi di dalam dunia nasional kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memang ada kelompok-kelompok yang ingin menggeser Pancasila bukan menjadi dasar negara. Dan itu memang terjadi. Sayangnya itu terjadi di elit-elit kita di, ya kalau kami DPRD menganggap itu ada di Senayan Bapak. Tapi andaikan itu ada di Nusa Tenggara Timur, nggak mungkin terjadi Pak. Itu kami pastikan seperti itu, karena itu pasti ada sesuatu yang terjadi begitu luar biasa, karena Pancasila sudah menjadi patokan founding father kita, menjadi bagian dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Dan itu bagi kami final. Bahwa ada dinamika-dinamika, kami menganggap bahwa itulah dinamika politik yang terjadi, dan mungkin saja ada kelompok-kelompok tertentu yang memang menarik simpatisan seperti itu untuk kemudian menggeser Pancasila bukan menjadi bagian dasar negara kita. Ini memang ada, dan memang di mana-mana ada. Tetapi kami pastikan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur pasti tidak akan ada, karena di sini kami menjaga semangat pluralisme bersama, kekayaan demokrasi menjadi bagian yang utama, dan kami berada dalam toleransi yang begitu kuat, dan kami menjalaninya sebagaimana yang terjadi sampai saat ini, bahwa Nek Mese, Ansaf Mese itu menjadi patron orang Timur dalam kebinekaan, dalam persatuan. Ini juga ada dalam tradisi lisan, dalam disertasi Nek Mese, Ansaf Mese itu sudah ada. Jadi memang kalau dikompilasi dalam disertasi saya, itu sudah ada seruan moral yang sudah ada sejak dulu dalam leluhur kami, yang kami tidak boleh langgar, sekalipun itu tidak tertulis, hanya dalam bentuk tradisi lisan. Dan dengan semangat hari ini, besok kita sudah akan masuk dalam semangat 76 tahun hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira terima kasih Bapak Dokter mengangkat kembali semangat Pancasila untuk kami tetap terpeliharakan dalam batin dan sanubari kami dimanapun kami berada dan sampai kapanpun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi saya belum puas dengan jawaban Bapak itu karena lebih kurang dari segi politis, ya. Yang saya mau tanyakan lagi lebih jauh, secara pendidikan, teori pendidikan, kira-kira apa yang membuat? Karena ini nanti sangat penting untuk introduksi bagaimana Bapak melakukan apa yang Bapak inginkan di daerah penelitian yang Bapak lakukan ini. Itu. Jadi misalnya begini, pendidikan Pancasila yang dulu dilakukan, memang tadi Prof. Maria sudah menyebutkan, itu cirinya adalah bersifat kognitif. Ya, bersifat kognitif. Hanya pengetahuan tentang Pancasila, menghafal semua butir-butir, diperlombakan, dan seterusnya. Tetapi, nah ini tolong dipertimbangkan. Ya, tetapi, ya, apa yang diminta oleh pemerintah tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari.
tidak dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Akibatnya apa? Akibatnya apa yang sudah sampai pada masyarakat itu hilang begitu saja. Apa artinya ini semua? Artinya bahwa pendidikan nilai-nilai selalu menuntut keteladanan. Tadi Ibu Odita sudah menyebutkan itu. Nah, sejauh ini tidak dilakukan, maka pendidikan nilai-nilai, kalau kita telusuri ke belakang pun, bahkan kalau kita telusuri di dalam budaya-budaya yang Bapak sedang selidiki itu, mereka melakukannya dengan keteladanan. Apa yang mereka ajarkan pasti mereka lakukan. Mereka mengajarkan dan sekaligus juga memperlihatkan, dilakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka saya juga sangat setuju dengan ada ungkapan Bapak di halaman 2, education of life, ya, education of life. Nah, apakah ini beda juga dengan long life education? Tapi saya pikir penekanannya pas seperti ini, education of life. Pendidikan yang dilakukan tentang karakter yang Bapak inginkan ini adalah pendidikan lewat kehidupan, contoh kehidupan. Nah, jadi persoalannya begini Pak, kalau Bapak sebagai politisi ya, jangan sampai di kalangan atas melakukan hal yang tidak benar. Kalau Bapak anggota DPR, DPR-nya harus memberikan contoh. Pemerintah harus dituntut menjadi contoh. Itu sudah pasti yang terbaik. Dari semua teladan-teladan, teori-teori pendidikan karakter, pendidikan nilai-nilai, tidak ada yang lebih baik daripada keteladanan. Itu. Nah, jadi saya pikir, saya hanya berharap ini bisa direnungkan karena sebetulnya di dalam deskripsi Bapak di halaman-halaman refleksi juga itu terlihat bahwa Bapak ingin, tetapi mungkin itu perlu ditegaskan. Nah, bahwa di dalam refleksi, ya saya bawa sekarang ke refleksi teologis ya, di situ kalau menurut saya Bapak tidak tegas, ya, hanya menguraikan bahwa apa itu pendidikan dari segi nilai-nilai Kristen, dari segi Alkitab. Nah, saya usulkan, kalau Bapak mau melandaskan pendidikan karakter Bapak dari Alkitab, contoh yang paling kuat hanya Yesus, nggak ada yang lebih kuat. Ia mendidik, mengajarkan semua, tetapi ia memperlakukan. Ia menghidupi. Nah, tapi saya tidak lihat bahwa itu Bapak sebutkan di dalam refleksi teologis Bapak. Ya, saya kalau usul itu, kalau Bapak setuju, saya usulkan supaya itu diberikan tempat yang bagus, tempat yang baik, karena tidak ada yang lebih kuat daripada contoh pendidikan karakter selain daripada yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa membantah itu, gitu. Bapak ada komentar tentang komentar saya ini? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dokter. Jadi terkait dengan keteladanan kepemimpinan memang kami sadari bahwa memang masing-masing kita pemimpin daerah ataupun pemimpin bangsa ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena itu memang pembinaan karakter sebagaimana Montessori memang harus dimulai dari sejak kecil. Kemudian sampai pada Thomas Likona, Doni Kusuma. Saya kira ini harapan baik dari Bapak Dokter waktu kami seminar proposal. Itu memang menjadi harapan serius. Tetapi bahwa kemudian masih ada, memang ada. Nah, ini memang menjadi pergumulan kita bersama. Walaupun secara teoritis ataupun secara kajian akademis kami sudah lakukan bahwa yang harus kita lakukan seperti ini. Tetap bahwa kemudian masih ada, ini menjadi perjuangan kita bersama. Dan kami tetap berharap bahwa ini kita, bangsa ini perlu didoakan, bangsa ini perlu kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter baik, berakhlak mulia, sebagaimana harapan kita. Bahwa
terkait dengan refleksi teologis, memang saya ada 3 firman Tuhan di situ. Pertama, Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, karena itu dasarnya. Kemudian ada penegasan di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7, bahwa harus diajarkannya berulang-ulang kali, baik itu di rumah, sementara berbaring, sementara bangun, bahkan di perjalanan. Itu dalam refleksi teologi saya tercantum, dan itu sebagai bagian penegasan bahwa memang pendidikan ini kita sudah tahu, entah apapun yang kita tahu, entah dari sumber apapun sudah ada, namun kemudian untuk penerapannya yang perlu menjadi garis bawah besar adalah orang tua ataupun semua pelaku pendidikan harus mengajarkannya berulang-ulang sebagaimana ada dalam Ulangan 6 ayat 7. Itu menjadi refleksi firman Tuhan yang kedua kami di dalam refleksi teologis. Yang ketiga, karena itu maka harapan dari semua bimbingan karakter itu ada pada Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, dan kemudian kelemah lembutan dan pengusahaan diri. Ini menjadi harapan akhir, dan memang sebagai orang Kristen ya memang benar bahwa saya berharap bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat dan tokoh yang harus saya junjung tinggi, saya yakini, dan kemudian menjadi harapan saya untuk melakukan sesuatu bercontoh pada diri Yesus. Tetapi bahwa kemudian ini dalam kajian ilmiah dalam Pancasila kembali, tentu juga menjadi semangat kebangsaan Indonesia, ya kembali kepada keyakinan kita juga masing-masing. Tetapi sebagai orang Kristen, ya dan amin. Yang terakhir, memang kami punya keyakinan penuh bahwa pada akhirnya suatu saat pemimpin daerah ini, pemimpin bangsa ini harus betul-betul sesuai dengan harapan Pancasila. Sehingga kemudian menjadi harapan bangsa Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat, ya memang harus mulai dari keteladanan seorang pemimpin. Dan ini kami coba memulai itu, Bapak Dokter. Sebagai anggota DPRD menjadi bagian integral dalam pemerintahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami sudah melakukan itu semaksimal mungkin. Bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang kami hadapi, ada. Karena tentu dalam bingkai demokrasi kita, sistem demokrasi kita, itu masih bagi kami masih menjadi perjuangan yang perlu kita lakukan secara baik. Misalnya, karena untuk memutuskan sesuatu membutuhkan suara terbanyak, nah itulah hadirnya suatu kepentingan, maka seperti yang kami katakan, bullpoint yang kami pegang bisa dipaksa voting untuk menyatakan bahwa ini bukan bullpoint, karena suara terbanyak menyatakan ini rokok. Nah, ini kami alami di dunia demokrasi kita, karena itu mungkin butuh perenungan, butuh perbaikan-perbaikan ke depan yang terbaik seperti apa. Tentu ini akan di ruang akademis inilah menjadi taruhannya. Yang terakhir sekali, bahwa antara tekstual dan kontekstual dalam disertasi kami ini memang ada keterbatasan, tetapi bahwa ada ciri khasnya menjadi bagian kami. Pendekatan EMIK dalam pendidikan karakter ini menjadi keharusan yang harus dilakukan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bahwa mungkin di daerah lain berbeda, mungkin saja. Terima kasih, Bapak Dokter. Satu lagi, Pak Promopendus, ya, dalam kaitan dengan gereja, berkaitan dengan pendidikan karakter itu kan seumur hidup, ya, dan itu memang tidak bisa sekedar menyampaikan sejumlah pengetahuan, ya, sampai semua naradidik tahu, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun juga budaya. Tapi just to know tidak ada gunanya, kan begitu ya. Nah, kaitan dengan gereja, seringkali begini, gereja butuh keuangan, khusus membangun gereja misalnya, ya. Lalu dia putar-putar akal, diangkatlah pejabat pemerintah menjadi panitia, ya, diangkat pejabat pemerintah menjadi panitia untuk pembangunan gereja. Ini saya lihat banyak pengalaman begitu, dan akibatnya apa? Seolah-olah ada legitimasi kalau nanti pejabat itu mengeluarkan uang sebanyak mungkin, walaupun sebetulnya bukan peruntukannya untuk membangun gereja. Begitu. Artinya yang saya maksudkan adalah
Kadang-kadang ada peran gereja yang bisa merongrong pendidikan karakter secara tidak langsung. Gitu. Nah, beruntung Bapak sebagai bukan hanya sebagai anggota DPR, kadang-kadang anggota DPR juga bisa dimasukkan di dalam konteks yang saya katakan tadi, ya. Tapi Bapak sebagai anggota DPR kan fungsi pengawasan itu sangat kental, ya, sangat kuat. Salah satu tugas yang paling penting fungsi pengawasan. Semua pihak yang harus diawasi kan begitu. Apakah Bapak melihat kemungkinan bisa terjadi? Nah, silakan dikomentari. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kami memahami bahwa dalam kondisi keseharian kami, terlepas dari sebagai anggota DPRD, tentu kami berafiliasi di gereja. Di gereja saya sebagai majelis, bagian yang integral juga sebagai wakil ketua majelis, tentu memiliki peran penting untuk mendorong pembangunan di gereja. Bahkan saya pernah ketua gereja. Memang dalam pimpinan saya sebagai ketua panitia gereja, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai anggota DPRD, justru memang ada kemudahan-kemudahan, bahwa ada bantuan dari mana-mana dan mereka punya kepentingan. Karena saya sebagai anggota DPRD, sah-sah saja karena memang saya dalam konteks sementara membangun gereja. Memang ini bisa butuh dalam satu perdebatan panjang. Bisa saja bahwa wah, dan sampai yang disumbangkan ini dari mana? Karena ada kepentingan. Tetapi memang saya mengakui bahwa kondisi itu saya mengalaminya. Karena memang bukan dalam konteks saya ikut mengintervensi dalam satu kebijakan untuk kemudian membantu membangun gereja misalnya. Tetapi bahwa diri saya seperti ini. Karena memang saya berada di gereja dan memang harus berada di dalam gereja. Dan kemudian membantu urusan-urusan gereja dalam urusan pembinaan karakter itu saya kira saya cukup terlibat. Tetapi memang ketika dikompilasi datang kepada pemerintahan memang agak berbeda. Karena garisan yang disampaikan gereja ada batasan. Barisan yang disampaikan melalui pemerintahan juga kadang-kadang ada batasan. Ada yang sudah jelas juga tidak dijalankan. Terus mau bagaimana? Karena itu memang dalam refleksi teologi saya dan saran kepada gereja, memang gereja harus betul-betul mengambil bagian peranan aktif, bahkan menjemput bola. Bila perlu gereja melakukan kajian, dan ini loh yang harus dilakukan pemerintah daerah seperti ini dari sisi refleksi teologis, dari sisi akademis, sehingga tercapailah suatu harapan yang kita harapkan dari gereja, bahkan juga dari lembaga pendidikan formal lainnya. Informal pun juga ada, bisa. Dan karena kita menggunakan pola pendekatan, bahkan yang saya temukan ini adalah harus menggunakan pola pendekatan EMIC, maka saya kira gereja tak terlepas dari itu. Maka kemudian dalam slide saya ini memang tergambar secara jelas bahwa antara gereja, alam, bahkan pemerintah sama-sama berjalan. Bahwa masing-masing punya peranan masing-masing, ya tentu kami bisa berada dalam dua posisi, antara pemerintahan dan juga bagian dari gereja. Nah, tentu terima kasih Pak Dokter, karena lebih dari itu adalah keteladanan. Karena siapapun pemimpinnya, kalau menjadi teladan yang baik, tentu akan menghasilkan buah juga yang baik. Dan ini juga menjadi perjuangan kami bersama di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat dan saya kembalikan waktunya ke... Baik, terima kasih Bapak Dr. Harun Tunis, Bapak Rektor, dan Saudara Promovendus. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama soal profisiat untuk saudara yang hari ini sudah masuk pada ujian terbuka dan hampir pada tahap terakhir. Kemudian salut hormat saya untuk karya saudara, yang mana apa yang kami inginkan pada saat ujian tertutup sudah diperbaiki. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali soal komitmen. Soal komitmen saudara sebagai anggota legislatif. Tetapi yang perlu saya ingatkan bahwa memang sejak beberapa tahun silam bangsa kita ini seperti diterpa krisis yang
dasar berkaitan dengan moral, berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan akhlak, berkaitan juga dengan ketuhanan. Paling tidak, negara ini juga sudah melakukan upaya melalui kurikulum pendidikan nasional. Pertama adalah kurikulum pendidikan nasional berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, kurikulum pendidikan nasional berkaitan dengan pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga, kurikulum pendidikan berkaitan dengan pendidikan multikultural, dan yang terakhir adalah ini memang belum dilaksanakan, tapi berkaitan juga dengan semangat kebangsaan yang diungkapkan dari tadi soal pendidikan bela negara. Ini menunjukkan bahwa negara kita dalam situasi yang sulit dan berharap penuh. Ya, sulit dan berharap penuh pada siapa? Yaitu pada Kemdikbud Republik Indonesia, pada lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia, mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi. Soal apa? Soal pendidikan karakter yang Promovendus lakukan riset. Yang berikut, saya ingin menyoroti tulisan saudara yang berkaitan dengan kesulitan. Tadi dari berbagai pemaparan dan sudah ditanyakan oleh para bahwa yang paling sulit dilakukan adalah implementasi kurikulum pendidikan karakter, khususnya kurikulum K13 di Kabupaten TTS. Dalam teori perubahan, ya, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal jika kita ingin mengubah sesuatu yang bahkan sulit sama sekali. Perubahan itu pertama bisa datang dari top leader, tapi juga bisa datang dari luar. Jadi ada internal dan ada eksternal. Nampaknya saudara menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sulit diwujudkan, yaitu soal bagaimana menggolkan, bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter yang merupakan salah satu bentuk wujud pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian yang baik sesuai dengan adat istiadat sosial budaya, keagamaan, juga moral-moral ideologi Pancasila. Jadi kalau kita berbicara tentang republik, bagaimana cara supaya suatu negara bisa menjadi demokrasi atau tidak? Bisa tekanan dari parlemen, bisa jadi LSM, bisa dari masyarakat, tapi bisa juga dari luar. Negara lain bisa ikut campur soal bagaimana demokrasi di Indonesia, penegakan HAM di Indonesia. Nah, ini pertanyaan besar buat Promovendus. Berapa kuatkah? Ya. Top leader yang sulit sekali, padahal ini perintah negara soal pendidikan karakter ini. Seberapa sulitkah ya untuk menekan top leader dalam hal ini eksekutif? Apakah pejabat paling tingkat atas atau kalau berbicara dalam lembaga pendidikan adalah Kemdikbud? Bagaimana sulitnya? Padahal ini perintah negara, ya, yang seharusnya kita lakukan. Apalagi K13 sudah berjalan sekian tahun, tapi ini malah belum. Saya sangat sepaham dan setuju dengan pendapat Anda tentang Mulau, dan ini memang harus. Dan yang tadi saudara sampaikan juga tentang Ki Hajar Dewantoro, saya senang sekali. Ternyata bukan hanya idola, tapi Anda punya keinginan yang luar biasa bagaimana membangun sistem pendidikan yang tidak hanya pintar otak, tapi berkarakter. Sekarang saya ingin Promovendus mempertanggungjawabkan seberapa besarkah kekuatan itu dan seberapa mampukah Promovendus sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi, tapi seorang legislator yang fungsinya adalah controlling atau mengawasi jalannya sistem pemerintahan agar tercapai tujuan dan cita-cita. Dan tadi Promovendus menyebutkan berulang kali tentang 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Doktor. Ini memang dosen demokrasi politik kita, sehingga memang waktu dalam kuliah kami banyak diskusi tentang pemerintahan dan politik. Terima kasih Bapak Gainur. Memang kami harus jujur menyatakan bahwa ada, kalau saya ditanya apa yang terjadi sesungguhnya, memang ada perlu perbaikan dari sistem pemerintahan kita.
Itu yang pertama, karena tentu dengan pemilihan langsung dengan kos politik yang begitu besar, ini seseorang calon kepala daerah sudah tersandra sejak dia melakukan atau mengambil keputusan untuk berada dalam satu kebijakan politis atau untuk berada dalam satu lingkaran pilkada. Itu sudah tersandra karena kehidupan kita, struktur ekonomi kita seluruh, katakanlah Indonesia Timur itu rata-rata ya standar. Tidak ada yang kemudian seperti negara bagian Amerika, lalu kemudian mereka sudah pada posisi siap melayani. Tetapi kita memang walaupun punya idealisme yang besar, tetapi kita juga butuh kos dalam urusan politik. Sehingga ada yang sudah tersandar sejak awal. Karena itu kalau misalnya ini saya sebagai politisi melihat dan bisa saja mengalami, dan saya mengalami. Ada banyak tim sukses yang mendukung saya, sekalipun besok dalam perjalanan hal yang saya harus perjuangkan itu sesungguhnya bertentangan dengan nurani, tapi karena konstituen, ini hanya soal pemilih, belum lagi yang mensponsori. Ya sebagai DPRD kami, calon anggota DPRD, pengeluaran kami tidak sebanding dengan yang tentu pilkada. Tetapi untuk pilkada, saya yakin bahwa sebelum itu sudah tersandra. Karena itu mungkin saja ke depan didiskusikan bahwa kembali kepada DPRD atau mungkin sistem voting apalah yang memudahkan kembali dan kemudian seorang kepala daerah tidak tersandra. Sehingga dalam perjalanannya dia kemudian bisa tunduk pada apa yang harus dilakukan. Yang kedua, masih terkait sistem juga, ketika kita sistem otonomi terpimpin masih berlaku, memang hanya otonomi, tapi semua ornamen keputusan masih ada di sana, masih ada di pusat. Jadi kita tidak bisa bebas dalam melakukan penerapan APBD di Kabupaten Timur Tengah Selatan tanpa bingkai-bingkai yang sudah di platform. Nah ini menjadi hal yang mungkin ke depan bisa menjadi perbaikan-perbaikan. Tetapi kami harus akui bahwa kepentingan politik mendominasi semuanya, Pak. Saya kira Pak Dokter tahu bahwa kadang-kadang kepentingan politik bisa karena yang mengusulkan Mulok ini adalah bagian yang tidak memilih bupati. Misalnya, saya tidak bicara TTS saja, tetapi bisa saja ide itu tidak akan dilakukan sampai kapanpun. Nah, ini yang kami akan perjuangkan terus dan mudah-mudahan ke depan itu bupatinya itu dari pemikiran pendidikan praktis yang mungkin suatu saat akan menerobos ini untuk pemutaran lokal harus segera diberlakukan. Tetapi sebelum sampai ke sana kami tetap akan berupaya maksimal sehingga dia bisa terwujud. Yang terakhir memang dari prospek politik kita memang semuanya dari pusat. Kalau misalnya garisan di pusat sudah ada, kemudian di daerah menyesuaikan, tetapi karena diberikan ruang lagi kepada kepala daerah juga mengatur sesuai dengan tradisi dan kondisi di daerah, maka kadang karena kurang ketegasan maka daerah juga tidak mau jalankan, Pak. Misalnya kami sekarang TTS di Kemendagri sudah memutuskan kepala dinas Dukcapil misalnya harus dilantik, bupati tidak mau melantik dulu. Nah ini kan menjadi persoalan yang serius. Belum ada satu garis komando yang begitu kuat di situ untuk kemudian bahwa bupati tidak lantik akan dicopot. Akhirnya karena tidak ada penegasan seperti itu, ya bupati tidak melantik sampai saat ini. Padahal ini SK dari Menteri Dalam Negeri. Nah, ini yang kami anggap ada beberapa ketimpangan yang mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik. Tetapi kami punya komitmen pribadi bahwa andaikan suatu saat Tuhan berkenan kami pada posisi strategis, kami bisa untuk coba merubah ini menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir. Apa sih makna yang paling dalam, yang paling luhur, yang paling mulia dari sebuah kemerdekaan Indonesia yang sudah 76 tahun ini dalam penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan pendidikan karakter dan muatan lokal yang terjadi di Kabupaten TTS. Silakan. Terima kasih. Makna yang paling mulia dalam pribadi saya dalam umur 76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya Indonesia masih menghadirkan ia akan Kupang dan hari ini saya akan doktor. Sekalipun tanpa ayah saya, tapi inilah Indonesia dan saya anggap ini sesuatu yang sangat mulia untuk diri saya. Sudah 76 tahun Indonesia hadir. Ternyata ada Yayasan Kupang yang menjadi wadah untuk kami belajar di dalam tengah kesulitan waktu, di dalam tengah kesulitan dana,
Dan tentu ini kami rasakan bersama antara saya dan teman saya Pak Tualaka, Dr. Tualaka, dan beberapa teman. Kami merasakan itu sejak 2016. Dan sebelum ayah saya meninggal, dia bertanya, kira-kira kapan wisuda? Saya bilang, Bapak dokter itu biasanya paling kecil itu 3 tahun, paling cepat. Mudah-mudahan kami bisa di dalam 5 tahun. Ternyata almarhum Bapak saya mendoakan itu tepat waktu. Dan selepas, terima kasih Bapak Rektor, selepas saya melakukan habis ujian, beliau pergi untuk selamanya. Dan itu saya kira yang negara hadirkan untuk saya pribadi. Untuk pendidikan karakter tentu sebagaimana teori yang kita Florence Letior menyatakan bahwa karakter dasar orang itu ada tipikal orang sanguinis, ada tipikal koleris, ada tipikal melankolis, bahkan juga plekmatis. Jadi ternyata sudah jauh sebelum itu karakter ini sudah terbagi dan kita ada di dalam situ. Dan orang TTS paling banyak ada di dalam plekmatis. Ya senang, yang damai saja itu. Itu seperti itu sehingga dari situ maka kami tawarkan keberanian harus ada dalam satu nilai yang harus diharuskan sehingga orang TTS jangan kemudian salah pun juga neo lekopa. Nah ini menjadi kekurangan orang Timur, tetapi itu juga satu menjadi semangat khas orang Timur bahwa sekalipun kami seperti ini, tetap kami akan ada sampai kapanpun karena ini negara Indonesia menjamin kebebasan kita untuk berpendidikan dan saya artinya membuktikan bahwa siapapun kita ternyata bisa sampai pada titik jenjang pendidikan akhir. Baik itu kita dalam kesibukan, dalam kekurangan, keterbatasan sebagai petani sekalipun, pasti bisa kita pada titik puncak akhir dalam suatu pendidikan. Bapak saya sebelum meninggal bertanya, S3 itu terakhir? Saya bilang ya, memang kalau kita sudah S3 Bapak itu terakhir. Karena rupanya Bapak saya pernah dicoret dari caleg karena hanya berijazah SMA. Bapak saya waktu sebenarnya saya disuruh untuk maju sekolah lagi karena Bapak anggota DPRD tahun 82-87, kemudian memasuk periode kedua, mereka bilang kita dan Selan jangan dimasukkan lagi karena hanya cuma jasa SMA. Karena itu setelah saya periode kedua dilantik 2012, Bapak saya berpesan itu untuk kalau dapat ya sekolah lagi supaya jangan sampai suatu saat kamu dicoret karena pendidikan. Ini saya tidak akan lupakan dan saya buktikan sebelum Bapak pergi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Provendus. Kami turut berbangga usaha keras Saudara sukses. Doa dari ayah dan ibu Saudara tercapai dan saya kira ayahmu akan mendengarkan di sana. Semoga Tuhan memperkenankannya dan selamat sukses untuk Saudara Uksam Selan. Terima kasih. Kita langsung saja ke promotor ya. Terima kasih banyak. Sesuai tradisi, maka ujian terbuka adalah proklamasi. Proklamasi doktoralnya. Dan itu tidak berlebihan oleh karena besok juga kita rayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya umumkan ini untuk menghapus air mata sang Provendus atas kepergian ayah yang ternyata dia memerdekakan keluarga Selan yang SMA dan sekarang Selan junior doktor. Mari kita tepuk tangan. Ada alasan antropologis. Mengapa saya proklamasi Uksam Selan sebagai penemu? Oleh karena beliau mengambil 400 syair dari Profesor Dr. McWilliam yang dulu membuat penelitian di Siolais. Dan dia juga menyebut tentang Selan sebagai suku besar. Kebetulan Profesor Dr. Andrew McWilliam adalah pembimbing kedua saya di Australian National University di Canberra. Dan ketika saya katakan pada dia bahwa ada satu calon doktor yang juga menganalisis syair Netoni yang Anda muat dalam bukumu, dia memang senang. Karena itu mari kita tepuk tangan yang kedua untuk Uksam. Dan temuannya paling gemilang yang saya mau umumkan pada kesempatan ini.
sesuai dengan pengetahuan antropologi Amanuban, Banam, Amanatun, Onam, dan Molo, Wenam. Dia berhasil mengumpulkan 707 syair Netuni, yang kalau ditambah dengan Andrew McWilliam maka jadi 1107. Guru saya Profesor James Fox waktu membuat penelitian di Rote, dia hanya dapat 600-an. Dia membimbing Andrew McWilliam di Amanuban itu hanya dapat sekitar 400 tadi, turun 487. Profesor James Fox dengan Andrew McWilliam bimbing saya di Biboki, saya dapat 900-an. Sekarang saya bimbing dia dapat 1107. Jadi dia lari naik saya. Silakan tepuk tangan. Tapi ada kepentingan tentang doktor-doktor yang dihasilkan oleh Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kita tepuk tangannya beri untuk rektornya. Oleh karena puisi-puisi yang dikaji, mulai dari Amanatun, Amanatun, Naksa, Tek, Amanuban, sesudah itu Molo, nanti David Natun tadi baru selesai ujian tertutup. Tapi dia akan merangkum bagaimana Amanatun Amanuban, mereka pergi mutis Timau Fomes untuk melaksanakan satu ritual dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tembak Promovitus. Tutup catatan. Ini tentang relevansi studimu. Kalau pertanyaan saya tentang Anda sebagai anggota DPR pasti yes. Tapi kalau misalnya besok lusa Roh Kudus tempel gas, lalu Anda jadi bupati, apakah yang Anda lakukan dengan penelitian ini? Silakan. Terima kasih. Yang pertama tetap saya memulai dari baik nopnoni binopat kuas mutkuam omot utiot konfan. Ini membutuhkan kerjasama yang keras bagi semua yang berkompeten untuk membantu saya, dan tentu kalau Tuhan berkenan memang pada suatu saat posisi seperti itu, tentu menjadi bagian terpenting pendidikan ini menjadi bagian integral dalam program dan kebersamaan saya selama 5 tahun ke depan, dan saya yakin bahwa Tuhan berkenan. Terima kasih banyak, cukup. Saya sebenarnya membutuhkan hanya jawaban yang tadi, dan ini memang tepat. Baik noni binot at kuas mutkuam omat utiut konfen. Hohai mutiut besar. Dengan pendidikan karakter ini. Hai mutiut Amanatun, mutiut Amanuban, atau mutiut Mol, atau mutiut TTS, atau mutiut SOE. Karena TTS terdiri dari Banam 6 maka tentu 3 tungku ini menjadi kebersamaan yang tidak bisa dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Banam 6 itu adalah satu, dan itulah yang menjadi TTS atau Timur Tengah Selatan dan menjadi kata SOE. Terima kasih banyak, dengan ini Anda mendapat nilai sangat tinggi oleh karena pendidikan karakter yang elit. Sekian dan terima kasih. Saya coba beri kesempatan pada audiens yang ada ya. Saya minta 1 orang. Silahkan, ada Bapak Ibu yang bertanya langsung ke Prof. Findus. Iya, makanya ini kan belum bisa. Apa ya? Ini Bapak siapa boleh tahu? Bapak Olin ya? Robert ya? Ya, silahkan. Bapak Robert silahkan. Saya beri kesempatan. Ya. Ternyata dia membutuhkan perlu tambahan atau refleksi dua karakter itu sebenarnya terguna budaya. Apa komitmen komunitas Kupang untuk menimbulkan secara khusus dua hal yang diperlukan agar dilaksanakan secara khusus. Ya, menarik sekali. Tepuk tangan lagi. Baik, terima kasih. Kami tentu sudah berkomitmen dengan promotor dan kopromotor bahwa setelah disertasi kami ini selesai dan final, kami akan melanjutkannya dalam editing dan menjadi buku. Disertasi kami ini selain akan ada dalam jurnal internasional, juga akan kami lanjutkan dalam percetakan buku sehingga bisa bermanfaat bagi
masyarakat dan tentu khalayak banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang ini menjadi tantangan serius, kami akan membuat satu terobosan melakukan seminar ilmiah untuk menyampaikan kepada Dirjen minimal Dirjen Dikti ataupun Kemendikbud bahwa ada tawaran untuk ditambahkan minimal 2 nilai karakter lagi sesuai dengan penelitian kami. Karena pola pendekatan yang kami lakukan IMIK, maka nilai budaya dan keberanian harus dicantumkan masuk menjadi nilai karakter yang ditawarkan oleh Kemendikbud ataupun Kemendiknas. Dan ini kami akan lakukan sehingga tentu di sana akan ada pengujian, bahkan juga karena seminar nasional, kami mohon kalau dapat akan Kupang memfasilitasinya sehingga ini suara ini bisa didengar secara akademis dan secara ilmiah. Dan karena kami akan mencetak dalam bentuk buku disertasi kami, maka tentu ini bisa disaksikan, dibaca oleh siapa saja. Dan dalam kaitan dengan itu kami akan buka flyer untuk ada yang mengkritiknya melalui online pun bisa, tetapi seminar nasional kami akan lakukan untuk menjadi satu bagian penting bagi kehidupan tatanan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami masuk pada sidang untuk menentukan kelayakan Promovendus untuk menyandang gelar doktor, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting dalam kaitan diskusi kita sejak tadi. Yang pertama, bahwa Promovendus katakan pendidikan karakter ya tidak hanya bisa diomong-omong, tetapi harus dilakukan. Yang kedua ialah bahwa keteladanan dari pemimpin itu penentu karakter. Atau siapa saja. Jadi ternyata bahwa bukan kita omong-omong tentang, tetapi yang paling penting adalah faktor keteladanan. Dan saya kira ini mungkin kita tambah sedikit, keteladanan Yesus mesti menjadi contoh yang paling penting. Yang ketiga ialah bahwa jika ingin mengubah orang, maka ubahlah dirimu sendiri. Saya kira ini juga ya, ini hal yang menarik ya. Ternyata Promovendus juga mengatakan bahwa itu kalau ubah orang mesti ubah diri dulu. Ya, jadi kalau ada pemimpin ubah orang, pemimpin baru ubah duluan. Kira-kira begitu ya. Dan yang tidak kalah penting dari apa yang kita diskusikan sejak tadi jam 11 ialah bahwa ternyata ada hal baru yang dipaparkan oleh ini. Ini karena dua anggota dewan, jadi ya, hari ini kita menemukan pengetahuan baru bahwa sebenarnya di TTS itu kepentingan politik menyandra perubahan karakter. Apakah itu saya kira ya, tapi pengetahuan baru yang kita peroleh dari diskusi hari ini adalah bahwa sebenarnya ada kepentingan politik yang menyandra perubahan karakter orang TTS itu sendiri. Terima kasih dan mohon izin Bapak Ibu yang mengikuti secara online dan Bapak Ibu penguji mohon untuk tidak mundur dulu, tetap di area Zoom. Kita rapat untuk penentuan. Kami izin paling lama 5 menit. Kami tinggalkan ruang ini, setelah ini kami kembali untuk kita putuskan. Terima kasih. Mohon Bapak Rojiman, Bu Odita, Prof. Noah untuk tetap di kami. Mohon izin tidak sampai 5 menit karena dan mohon juga nilai dikirim secara online ke kami. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam keputusan ya, menguji tentang ya, paling tidak apa yang sudah kita lakukan dari jam 11 sampai jam ini Bapak Ibu ya, atau detik ini. Bapak Ibu penguji yang mengikuti secara online maupun Bapak Ibu yang juga ya, ada di ruang sini, para penguji semua yang saya kasihi, kita tiba pada putusan. Jadi setelah kami melakukan rapat, ternyata diperoleh kesimpulan ya, semua penguji ya rata-rata memberi nilai di atas 80-an terhadap saudara Promovendus. Dan karena itu sebelum kami umumkan Promovendus, saya silahkan untuk mengambil tempat dulu. Silahkan Pak Promovendus. Ya, terima kasih. Silahkan di depan. Pak menghadap saya, nanti baru menghadap ke sana. Jadi dari ketujuh ya, ketujuh penguji, semua memutuskan bahwa
Saudara Uksam B. Selan berhak menyandang gelar doktor dengan perolehan nilai 88,57. Dan untuk itu mohon kesediaan Prof. Sandi untuk memakaikan ya. Itu ada selendang sepotong. Silakan Prof. Pakaikan kepada yang bersangkutan tentang kelayakan menyandang gelar doktor. Bapak bisa menghadap ke sana tidak? Ya, menghadap ke sini tidak apa-apa. Mohon dipindahkan dulu yang satu ini Pak Daud. Ya, oke. Itu ada. Itu Bapak. Mohon Bapak. Ya. Ya. Oke. Oke, kita tepuk tangan. Terima kasih Prof. Sanda. Dengan demikian, sekali lagi sidang promosi doktor kami nyatakan ditutup dan saudara promovendus Uksam B. Selan hari juga dinyatakan berhak menggunakan gelar akademik doktor. Dr. Uksam B. Selan. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, sekaligus sebagai promotor daripada Dr. Uksam B. Selan hari ini, didampingi oleh Dr. Pater Gregorius Neon Basuh sebagai co-promotor, dan 2 orang penguji handal yang luar biasa, Profesor Sandi dan juga Dr. Zainul. Kita berikan aplaus yang meriah kepada 4 orang mewakili penguji yang lain pada kesempatan ini. Dan sebagai orang yang berbudaya, sebagai seorang doktor jebolan Institut Agama Kristen Negeri Kupang, hari ini didampingi oleh istri tercinta, mama terkasih, dan juga atas doa dari almarhum Bapak Daniel Selan dan seluruh kakak beradik dan saudara bersaudara, hanya mau bilang rasa terima kasih mereka yang tak terhingga kepada kepercayaan Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang telah mendidik, membimbing, dan mengasuh sehingga hari ini bertambah seorang doktor, orang-orang intelek, jebolan Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada sesuatu kata yang berarti, yang sangat bermartabat yang dipersembahkan hanyalah rasa terima kasih. Sesuai dengan satu filosofi yang diungkapkan dalam antropologi atau di Parmeto, binop, baik nop noni, munop bidop atkuas mutkuam omat utiaut komfain. Suatu filosofi yang sangat mendalam, tanggung jawab yang mutlak yang akan diemban bagi pendidikan karakter anak bangsa, khususnya Timur Tengah Selatan. Rasa terima kasih dipersembahkan untuk Papa Mama dan saudara sekalian. Bapak Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kami hanya bilang rasa terima kasih kami yang tak terhingga. Doa dukungan dan perhatian yang luar biasa hari ini melahirkan seorang doktor yang bisa hadir dan akan berkarya. Bapak Pater yang sangat luar biasa menjadi co-promotor yang dalam suka dan duka selalu mendampingi dokter. Dan karena itu hari ini Natoni adat sebagai bagian terpenting yang tidak terabaikan dalam tata aturan kami sebagai orang Timur Tengah Selatan atau Nipahmeto dari tanah yang kering, tetapi dalam balutan cinta dan kasih akan menyerahkan rasa terima kasih kepada Institut Agama Kristen Negeri Kupang bersama dengan Bapak Ibu promotor, ko-promotor, dan penguji yang hadir pada saat ini. Terima kasih.
Kabinan hakem nam niat nagmana pinat neon ne. Aglatat na kaon hama-ama kay maina kay mausik kay ne. Matua kinumtunom na mam na ayom ne. Nanuhi ama fam enough ne. Hanu out metan in anam sulmuti ne. Ini naon mana pinat neon ne. Aglatat na kaon neon mas mesi am fay mas meset ne. Iat ataw mas mesi im liuk mas meset ne. Iat am kuti emamina mam ne. Emi kaon huso em na otu em non umfafi ne. Nisinas Kabupaten Timor Tengah selat na funam na tefatan nonom ne. Na tefat ko na malat as naglulam tinus at nokom ne, o esen at asunam neon ne. Malat ay kaong fanenon fafaw ng fain ne, fafaw na tabong fafaw ng lekun ne, fafaw na tanwi kun impep nam insaw natin el nam ne. Inota pepasano ela ota ka ne ufo ombi sopo puni mese manak ne, mese impep nam insaw natin el nam ne. Inota ay ka ne ufo na muke puni mese nak ne, mese impep nam insaw natin el nam ne. Inota nak om pepasano ela ota na ako kunoon out meten in anam ini na sulmutin anam ne. Ini naon mana pinat neon ne, aglatat no neno ahuntin im fain ne, ahuntin it ne ulut mun im taul ne, mun im fain anui sa upah pinan infunam nat nui sa upah in usam init na natang funam na tefatan nonom ne, na tefatan kisom na etat impah it na limlak lekom na mga sne, lakleko tanaw kuno an out metan in anam ini naon at sulmutin anam ne, ini naon at santa anek nat kalekom tenat ne, lakleko at nakmautatanan pa sulmutin anam ini nanat out metanin anam ne. Inahat palul kuk hit paham hit ifutit guanam ne. Hit palehan na leok laklekom na mga sne. Laklekot no kolo manuto taf ambi pah infunam na teftan nonom ne. Na tefat onan munit lekom ng hat ne. Lekot ay ninut lekom ang paket ne. Lekot es on meo nagnek no not na tenab nek matenab ne. Tenat nakmautatuy na hatuy aukang kam awing ka noon. Institut Agama Kristen Negri Kupang ang funam na tinus na minit na natang funam na tefatan nonom ne. Na tefat asam tunom na ne mam nayom ne. Na naonhi ang fam enafam bi out metan in anam ini na sulmutin anam ne. Inalt kam tita mili kampena ne. Mili utam simulak le kumitay man ne. Lakalakot no pepasano ela otan no out metan in anam ini na sulmutin anam ne. Inanat no lut muni taon muni on meusel na teknik no nanatak na elon laklekom na out no ne. Laklak no sulmutin anam ini nanat out metan anam ne. Ini nanat nag-onang kun fire sam ne no stat na lawak laklekom na twin ako ne. Laklekot as on fire iyam ne no eh. Iya tayo ko tenem ta tef ne. Tatenot nagpepasano ela ota naunok on out metanin anam ini nanot sulmutin anam ne. Ini nanot ang pi o laklekom na naoban ne. Laklekot as on ang bineno huntam fire ne. Huntak on ujian tertutup na nawak kuno laklekom na tiap ane. Laklekot ang simulik lekom itime ane. Laklekot as on limang fire nok pah Timor Tengah selat na funam na teftan nonom ne. Na tefat ko na ambale nulem tenus at nokom ne. O sen ang funam na tefatan nonom ne. Na tefatam tunom na nemam na ngayom ne. Na net ma nat kuabon laklekom na saupo ne. Laklek no lutmun im taul ne. Munit ay meo nagnik no nam nanom binulam tenus at nokom ne. O sen atam lek inanom infinite intaum nam ne. Ilogot asta ikutin im tatef ne. Tinit lu pepa sanu ela otananok out metan in anam ini na sulmutin anam ne. Inanat nak on tiap alaklekom na nokban ne. Laklekot es on het samal katan salaklekom na tiap on ne. Laklek no infuf nam ina kan hampaluil ko paham ni food kolo manum bipah Timor Tengah selat na funam na teftan nonom. Na tefat ay nulam tenus at nokom ne. O sena isun am ne on ne. Madat nak on tisong kun laklekom na tiabang kun ne. Laklekot ang bineno ahuntin in fain ne. Ahuntin tam kute maminamam ne. Matam nok alat kunum atolang kun mana pinat neon ne. Lahat ay mite hamli mang fain okuan ang balat paham ne. Nifut ay mite nam nek mimite nam ne. Temit nok manekan wis na nam tuntakus ne. Wis na nom tunom na namam na ngayom ne. Nang esam babalaklekom ang tuntako ne. Laklekot neon ihit sa malkat na luiban laklekkom na saupon ne. Laklaw kuno infuf nam ini nakan esgela doktor mana pinat neon ne. Aklah ta esmi usim tene mituam ne. Tenet magtamli man faino kwa ng balat paham ne. Nifut maudut on na iten eot laklekom na to ne. Laklekot naghat mo mabaytson nag-aulas no ne umhat mamam talon fatun ne. Mes patun te ubanit lohit mes en patun iswainot ne. Le mesem ay no an usnatan eot na lalim na to ne. Lalayat naghat mabaw amat babaytsok nugwa ng balay mana pinat neon ne. Akatam nak lais manek at es mas lufam lais nek mese es ne. Mas leufat nek mes no asul mutin anam i naunat out meten in anam ne. Ini naunat es mi usit on la iya mituhat ne. On la iyo mana pinat man ne. Terima kasih, kami mohon izin Mama Selan Basoin.
mendampingi kedua anak kekasih, Dr. Uksam Selan hari ini. Dalam budaya atau meto, sonaf nenotunan et hit enaf inhaentikan. Surga berkat ada di telapak kaki seorang mama. Mendampingi Dr. Uksam B. Selan, menyerahkan cindera mata, sehelai kain timur yang tidak berarti, tetapi membungkus cinta dan kasih. Buat Bapak Rektor selaku promotor, terima kasih Bapak Rektor. Semua perjuangan hari ini membuahkan hasil. Selanjutnya Pater Gregor Neonbasu selaku ko-promotor bagi Bapak Dr. Uksam B. Selan. Terima kasih Pater untuk doa, dukungan, dan bimbingan buat Dr. Uksam Selan. Terima kasih Bapak Prof. Sandi Murianto yang tidak pernah kenal lelah, selalu mendukung dan membimbing dokter hari ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Dr. Profesor Dr. Sandi dan Profesor Dr. Semhak yang tidak hadir bersama-sama dengan kita, tetapi telah memberikan dukungan buat Dr. Uksam Selan hari ini, dan beberapa dokter yang memberikan perhatian yang luar biasa. Sekali lagi rasa terima kasih kami yang tak terhingga. Kebanggaan kami keluarga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menerima berkat dan anugerah Allah. Tetapi itu adalah kebanggaan dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang hari ini telah menambah seorang intelek dalam barisan intelek-intelek yang lainnya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam dan selamat sore.